Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paritas. Kembali lagi bersama saya Ivo sebagai presenter di acara Bincang Inspiratif di Paritas TV. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber keren dan inspiratif tentunya, yaitu Mbak Luciana Anggraini selaku dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, selaku juga sebagai pegiat atau peneliti terkait dengan gender feminis dan Islam begitu. Oke, kita sapa saja pemirsa narasumber kita yang sangat luar biasa, Mbak Lucy. Assalamualaikum Mbak Lucy. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Lucy? Alhamdulillah sehat. Oke Mbak, berbicara terkait dengan Islamofobia, kan Islamofobia itu sangat asing terutama di Indonesia. Kira-kira Islamofobia apa ini sih Mbak? Gitu. Jadi Islamofobia itu sebenarnya bentuknya macam-macam ya. Ketika misalnya bisa dalam bentuk politik, ya kan, bisa dalam bentuk sosial. Nah, kalau yang saya tekuni ini dalam bentuk gender. Bagaimana misalnya Islamofobia ini yaitu penilaian-penilaian yang menganggap bahwa Islam itu dikit-dikit nggak boleh. Dikit-dikit nggak boleh. Ya. Perempuan katanya nggak boleh keluar rumah kecuali dengan muhrimnya, kan gitu kan. Sehingga ini menimbulkan tadi penafsiran apa namanya hadis yang mungkin disampaikan ketika perempuan itu fitnah, gitu kan. Sumber fitnah banyak tuh Mbak, gitu kan. Padahal kan ketika kita berbicara hadis dan Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Hadis juga ada asbabul wurudnya. Kenapa sih Nabi mengatakan seperti itu? Jadi nggak bisa yang dimaknai dipukul rata, digeneralkan gitu ya Mbak ya? Betul, seperti itu. Nah itu menjadi bahan bagi para feminis. Oh, justru feminis ini menggodok agar kemudian Islam itu semakin dibenci gitu ya, kesannya ya? Seperti itu. Kaum feminis ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang feminis secara sejarah, sebenarnya feminis itu kan lahir di Barat ya. Dan awalnya itu kan ketika terjadi Renaissance ya. Itu kan. Nah itu sebenarnya yang dituntut yaitu hak-haknya, tidak sampai ke agama seperti sekarang gitu loh. Nah itu jadi tidak terlepas dari sejarah itu sendiri. Nah, sebenarnya feminis zaman dulu juga tidak yang kalau saya lihat ya, ini perlu mungkin dikaji lebih dalam lagi supaya saya tidak salah pernyataan gitu kan. Dulu kan ada batas-batasnya yang dituntut apa. Nah, tapi seiring semakin kesini seakan-akan semuanya itu ingin dituntut gitu ya Mbak ya. Perempuan tuh harus gini. Sehingga kadang ada beberapa yang sampai keluar lah bahasanya, keluar jalur yang diajarkan dalam Islam, itu yang dikhawatirkan oleh Mbak, berarti kalau bikin saya tanyakan, sebenarnya feminis dengan Islam ini sejalurkah atau tidak sejalurkah, atau sebenarnya ada singgungan sedikit, mungkin bisa dijelaskan Mbak kira-kira bagaimana? Kita lihat dulu nih gerakannya apa ya. Kalau dalam Islam sendiri kan ada yang namanya teologi akidah, ada konsep teologi di sana, ada akidah. Misalnya kalau feminis kan tidak lepas dari istilah-istilah misalnya my body is my choice misalnya gitu kan. My body is my choice. Itu kan itu sudah sampai ke ekstrim lah bahasanya, radikal mungkin ya, atau feminazi ya, beda lagi ini. Gitu. Nah itu kan kalau dalam Islam kan my body ya punya Allah gitu loh. Pada fisik kita semua ini titipan Allah kan. Nah gitu. Jadi menurut saya kita lihat dulu nih, feminis pun ada aliran-alirannya kan. Kita lihat dulu apakah aliran ini mengajarkan keluar dari agama Islam. Nah gitu loh. Tidak semuanya seperti itu. Selama itu hanya menuntut hak pendidikan, hak memilih misalkan, itu kan dalam politik gitu kan misalnya, yaitu tidak menjadi masalah gitu ya Mbak ya. Tidak melawan Islam lah, tidak. Jadi tidak bersinggungan dengan akidah di agama gitu betul. ya. Oke Mbak, setelah mendalami tagline Islamofobia, kira-kira sebenarnya mungkin negara mana sih Mbak yang kira-kira Islamofobinya sudah akut gitu, atau mungkin daerah mana? Karena kebetulan kemarin ketika conference itu konteksnya adalah Islamofobia in majority, Islam majority, jadi di negara-negara yang mayoritas Islam. Oh, justru di mayoritas Islam sendiri ya Mbak ya? Betul. Nah makanya itu ini kan diadakan di Turki. Turki kan juga termasuk mayoritas Muslim ya? Mayoritas Muslim. Nah sehingga
ketika itu pesertanya juga dari berbagai negara yang mayoritas Muslim. Ternyata masih ada juga Islamofobia di sana. Gitu. Sehingga kalau kita berbicara secara umum, setiap negara itu mempunyai isunya masing-masing. Islamofobia itu, misalnya karena saya membahas gender di di Indonesia kan seperti itu ya. Apalagi Indonesia kalau secara pemerintahan sudah diarahkan gitu kan, masyarakatnya kan nggak bisa banyak bersuara gitu kan beberapa. Mungkin ini juga akan berbeda di Islamofobia di negara-negara lain. Jadi tergantung case dan isu yang ada di lingkungan itu sebenarnya Mbak ya. Tapi kalau kita berbicara perempuan sebenarnya banyak juga loh. Misalnya Afghanistan, apalagi setelah diambil alih oleh siapa itu namanya, kelompok golongan Taliban. Iya betul. Itu kan itu sangat tidak Islam. Itu kan justru keluar dari ajaran Islam itu sendiri, justru memicu orang-orang benci kepada Islam. Nah itu, padahal Afghanistan kan juga awalnya Muslim ya? Iya, negara Muslim gitu. Oke Mbak, mungkin kita bisa berbincang nostalgia Mbak terkait dengan masa kecil Mbak Luciana gitu. Mbak Lucy kan SD, SMP, SMA kan mungkin di tempat yang berbeda-beda ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak terkait dengan pengalaman masa sekolahnya begitu. Ya. Yaitu saya ketika SD itu mengenyam pendidikan di Pasuruan, di Bangil tepatnya. Kemudian sampai kelas 6 karena papa saya seorang anggota atau angkatan laut ya, sehingga saya harus mengikuti pindah tugas di Jakarta, dan di sanalah saya kemudian melanjutkan studi SMP di SMP Negeri 3 Tambun Selatan. Nah, setelah itu saya melihat kehidupan ibu kota yang menyeramkan gitu lah ya, apalagi masa-masa SMP itu kan remaja yang labil ya. Iya labil, jadi explore ke hal negatifnya tuh lebih besar gitu ya kekhawatirannya, sehingga apalagi kondisi keluarga yang dimana papa saya otoriter gitu kan ya, kadang bikin saya nggak betah di rumah gitu kan, meskipun sisi positifnya membentuk pribadi saya yang mandiri, disiplin ya gitu, sehingga saya berpikir untuk gimana ya supaya saya bisa aman gitu loh, bisa belajar tidak aman dari lingkungan yang pergaulan remaja ibu kota seperti itu kan ya. Kalau kayak gitu mungkin anak saya sudah besar mungkin ya dikhawatirkan hal seperti itu, sehingga saya memutuskan untuk lanjut ke Gontor, Gontor Putri 3. Iya. Gontor Putri 3. Iya. Daerah mana itu Mbak kira-kira? Kalau yang kalau orang tahu putranya itu di Ponorogo, kalau putri itu di Ngawi. Oke, di Ngawi. Oke Mbak Lucy, membagi peran sebagai anggota masyarakat, ibu, kemudian istri. Itu berat banget sih Mbak. Kira-kira tipsnya bagaimana? Oke, tips yang paling pertama adalah kan saya menikah itu setelah sudah menjadi dosen ya. Dan di situ saya benar-benar bagaimana cara kita memilih pasangan hidup. Nah, itu startnya dari sini ya Pak ya? Karena itu menentukan perjalanan panjang kita selanjutnya. Bahasanya kita menikah itu jangan karena bucin ya. Gitu ya. Kadang kan mungkin kita terlalu habis lulus S1 ya, ketemu udahlah nikah aja gitu kan ya. Terus saya sangat jatuh cinta dengan laki-laki ini. Jadi kalau saya ketika itu saya sudah sibuk, sudah mempunyai suatu profesi. Bagaimana saya bisa mempunyai partner ya. Suami itu kan sebenarnya partner ya, kerjasama. Bagaimana kita punya pasangan yang bisa menerima kesibukan kita, ya kan? Pastilah ada kekurangannya. Misalnya kita tidak selalu ada, misalnya selalu yang menyiapkan makan pagi, siang, sore bahasanya gitu kan ya. Iya Mbak. Nah, sehingga mungkin juga kalau kita lihat secara umum kadang kan ada istilah ya udah perempuan itu kadang kalau mau diminta sama laki-laki, perempuan tuh nggak bisa milih gitu kan ya dulu ya. Betul gitu Mbak. Ya. Kalau menurut saya nggak seperti itu. Kita memang kita tidak memilih, tapi kita punya hak untuk menolak iya atau tidak gitu kan. Bisa memutuskan sebenarnya kan Mbak ya. Iya betul. Kita bisa punya pertimbangan. Jadi yang pertama ya itu tadi, ketika kita ingin
memutuskan berkeluarga dengan siapa, memutuskan suami kita ini siapa sebagai perempuan ya. Ya, kita cari yang satu visi. Kita harus komunikasikan, bukan sekedar misalnya 10 menikah kan biasanya sibuk prewed gitu ya. Sibuk yang hal-hal teknis bahagia gitu kan ya. Terlalu pengen kayak Cinderella gitu kan ketika ya. Jadi tidak. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan, saya berprofesi sebagai dosen. Nah, misalnya saya boleh nggak nanti ketika sudah menikah saya tetap berkarir misalnya seperti itu kan. Itu harus sesuai kesepakatan juga. Terus ingin membangun keluarga yang seperti apa sih? Itu kan penting ya. Karena kalau nggak satu visi, beda jalur yang sulit gitu kan. Nah, meskipun pasti ada banyak perbedaan juga kan dalam karakter. Nah seperti itu. Jadi kita jelaskan ya secara logika aja. Saya punya kekurangan seperti ini. Kamu bisa nggak kira-kira menerima kekurangan saya misalnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya terkait dengan komunikasi itu sebenarnya harus dikomunikasikan di awal betul. Sebelum pernikahan ya Mbak ya. Selama ini kan seakan-akan orang menikah itu taunya pas sudah nikah. Iya. Kaget. Ternyata pasangan saya seperti ini ya. Iya. Oh ya gitu. Jadi, iya Mbak. Sebenarnya kan banyak banget mungkin beberapa ini tidak menjudgment ya. Jadi mungkin beberapa dari masyarakat kita yang masih sangat patriarki gitu. Betul. Kemudian Mbak sebagai kemudian punya pengalaman empiris kehidupan gitu di keluarga maupun kemudian meneliti terkait dengan gender. Kemudian bagaimana membentuk masyarakat terutama di keluarga agar kemudian bibit-bibit patriarki ini bisa meluruh gitu, bisa hilang gitu ya. Oke, mungkin saya juga bersyukur ya dipertemukan bahasanya gitu ya dengan laki-laki suami yang saya sekarang itu. Saya lihat memang dari orang tuanya itu mendidik. Mengajarkan juga sebagai laki-laki itu tidak yang harus diistimewakan bahasanya gitu kan. Diambilkan makan, misalnya kan anak laki-laki diambilin makan ibunya misalnya gitu kan, atau ya diistimewakan dengan tindakan-tindakan yang tertentu gitu. Tapi itu juga dilibatkan. Nah itu yang saya kemudian ambil. Nah, kebetulan saya dikarunia anak laki-laki ya. Saya nggak tahu ini Allah maksudnya apa ya saya kasih anak laki-laki ini kan ya. Sehingga di sini saya juga berkomunikasi dengan suami bahwa anak kita ini yang dia lihat itu adalah orang tuanya. Jika dia melihat bapaknya ya, maksudnya kan sama sosok anak laki-laki kan melihat bapaknya kan. Yeah. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa ayah nanti ini dia akan melihat apa yang ayah lakukan. Kalau ayah kasar sama saya, dia kan bisa meniru bahasanya gitu kan ya. Tapi ketika melihat ayah saya baik ya, nyayang ibu saya. Ayah saya mandiri, misalnya ngambil makan sendiri, nyuci makan. Ayah saya bantu ibu saya ya mengerjakan hal-hal pekerjaan rumah tangga. Nah seperti itu yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Meskipun sulit ya, tidak semua orang bisa menerima itu. Apalagi mayoritas masih mengakar sih patriarki di Indonesia ini Mbak begitu. Oke Mbak, karena mungkin saya pribadi melihat bahwa Mbak mungkin punya pengalaman hidup, kemudian punya banyak perubahan pola pikir terkait dengan perspektif gender gitu. Dan apalagi sekarang ya kita tahu pemirsa bahwa Mbak Lucy ini sedang menggeluti terkait dengan riset gender Islamofobia. Nah, apa yang membuat Mbak kira-kira menekuni terkait dengan case itu? Dari sekian banyak case gender ya Mbak ya. Kenapa harus gender kemudian dihubungkan dengan Islam? Why? Nah, awalnya dulu ketika saya awal menjadi dosen itu kan memang saya tertarik terkait dengan gender. Nah, ketika kita mencari informasi tentang gender, pasti yang kita dapatkan itu dari perspektif barat. Nah, saya sempat tersesat bahasanya gitu ya. Sempat tersesat. Tapi saya sadarnya bagaimana? Kenapa ya? Ketika saya belajar feminisme gitu kan ya, tidak lepas dari feminis gitu kan. Kok hati saya nggak tenang ya? Kenapa ya? Apakah ilmu ini saya salah gitu kan? Sempat yang seperti itu, kemudian ada fase mencari mencari kebenaran lah bahasanya gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan era post-truth, kita agak sulit membedakan antara yang benar dan salah gitu kan. Nah dari situ setelah saya belajar dan mencari, nah kebetulan juga
karena background saya di pondok dan di Gontor itu juga ada satu komunitas namanya Coffee. Saya lupa singkatannya apa itu ya. Itu bahas-bahas tentang gender juga. Nah, di situ ada forum Coffee itu saya kemudian ternyata ada perspektif yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau kita ketahui kan selama ini Islam selalu dituduh. Nah, itu dimaksud dari gender Islamofobia. Jadi salah satu bentuk Islamofobia itu gender itu sendiri. Nah, sampai-sampai bahkan ada tafsir Al-Qur'an, hadis itu kan dianggap ada istilahnya hadis misoginis. Ya, hadis yang menganggap bahwa Nabi itu membenci perempuan. Nah, itu. Dan saya juga sempat waktu itu ikut di forum HMI, saya lupa ya waktu itu pematerinya siapa, itu berbeda juga. Berbeda seperti gender-gender pada umumnya gitu kan ya. Wih, kok tumben ya? Bagus gitu loh, materinya perspektif Islam. Nah, saya waktu itu juga tidak jadi PR bagi saya ketika itu kayak dihantui gitu loh ya. Saya harus mencari ini ilmu yang seperti ini gitu kan. Sehingga dari forum-forum yang dari Gontor itu tentang gender itu akhirnya tercerahkan. Jadi sempat ikut feminis, sangat ini kan. Ternyata dari situ saya menemukan bagaimana sih gender yang tepat dalam Islam itu. Karena kan sebenarnya kan agama Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin, Mbak. Jadi kan rahmat ini seluruh alam. Jadi tidak hanya kepada laki-laki, dan itu juga pada perempuan gitu, Mbak. Ya. Lalu kemudian, Mbak, apa yang sekiranya menjadi PR atau menjadi pemikiran untuk misalkan permasalahan terkait dengan gender Islamofobia, baik di Indonesia maupun mungkin di seluruh dunia, mungkin Mbak bisa sharing karena juga Mbak Lucy ini sempat mempresentasikan hasil risetnya di Turki loh, pemirsa di rumah, sangat luar biasa sekali gitu. Mungkin Mbak Lucy bisa sharing ke kita pemirsa di rumah sekali. Baik. Nah, seperti ini ya, kita lihat Indonesia ini kan sebenarnya mayoritas Islam ya. Nah, tapi tidak semuanya menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya itu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, lebih mengutamakan nilai-nilai budayanya. Nah, itu yang semakin melanggengkan budaya patriarki. Sebenarnya patriarki itu bukan dalam Islam, tidak ada dalam Islam kan. Nah itu, sehingga sama ini kan, ya itu tadi, sehingga dibuat metode misalnya mubadalah, terus macam-macam lah, gitu kan, mubadalah. Gitu. Sebenarnya tanpa ada teori mubadalah pun Islam itu ya, bahkan mencari nafkah bagi seorang suami, nafkah itu bukan sekedar ini uang bulanan, bukan. Tapi justru dalam Islam itu diajarkan suami yang masak, bahkan sampai menyuapi ke istrinya. Nah, betul. Gitu. Nah kan, tapi itu masyarakat Indonesia kan sangat tabu sekali. Iya, betul. Mereka lebih mengutamakan yang budayanya, nilai-nilai budaya daripada ajaran Islam. Ajaran Islam, ya kan? Iya. Lalu kemudian itu menjadi harusnya jadi concern bagi kaum muda terutama ya. Jadi para pemirsa di rumah agar kemudian mengerti bahwa patriarki ini bukan lahir dari Islam itu sendiri gitu. Karena mungkin saya rasa juga banyak yang beranggapan bahwa perempuan di Islam itu tidak dimuliakan gitu, Mbak. Ini gender Islamofobik ya bahasanya saya ya, Mbak ya. Nah itu kemudian pada sebenarnya Islam itu memberikan ajaran luar biasa memuliakan perempuan gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke, Mbak. Pertanyaan terakhir di sesi bincang inspiratif dengan Mbak Lucy, kira-kira Mbak Lucy punya pesan nggak, terutama buat pemirsa di rumah, terutama buat mahasiswa, terkhusus perempuan gitu. Karena kita tadi bahas perempuan dan gender gitu. Kira-kira apa pesan Mbak Lucy untuk kaum perempuan mahasiswa di Indonesia yang sedang menonton bincang inspiratif ini? Buat teman-teman mahasiswa, remaja, maupun yang sudah lulus mungkin tapi masih ingin mengejar mimpi-mimpinya ya. Jadi sebagai perempuan kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Kita harus memegang prinsip itu juga sehingga kita bisa memberdayakan diri. Kita tidak terkungkung gitu ya, Mbak? Iya, tidak terkungkung dalam stereotip masyarakat. Misalnya kalau teman-teman di sini yang mungkin sudah lulus S1, sudah lulus S2, terus kemudian melihat teman-temannya sudah menikah ya.
itu jangan kemudian baper, aku kapan ya nikah gitu kan. Pasti Allah akan memberikan porsi takdirnya masing-masing. Jadi kita harus berusaha untuk husnuzon. Oh ya, kenapa ya hidup saya sulit misalnya di masa ini ya? Kenapa ya jodoh saya belum datang gitu ya? Dan jangan sampai terlalu bucin lah bahasa, sehingga buta gitu akan apa ya? Dibutakan oleh cinta bahasa gitu. Oleh cinta gitu. Jadi teman-teman harus punya prinsip, harus punya visi ke depannya. Ingin ketika berkeluarga, ingin membentuk keluarga yang bagaimana ya, usahakan sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu tadi, jangan sampai yang melanggengkan budaya patriarki, karena ya, itu sangat berpengaruh pada kemajuan masyarakat kita. Ya, dan pastinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya Mbak ya, karena Islam itu setahu saya Mbak Lucy, kita sharing-sharing aja ya pemirsa ya. Jadi Islam itu sebagai apa, mentugaskan sebagai khalifah fil ard. Iya, betul. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang ditugaskan untuk khalifah fil ard, tapi juga perempuan. Makanya perempuan harus tetap berkarya di masyarakat. Iya, begitu. Harus memberdayakan dirinya. Memberdayakan diri kan ya Mbak Lucy. Oke, sekian dari bincang inspiratif. Pada kesempatan kali ini saya Ivo selaku presenter pamit undur diri. Mungkin Mbak Lucy bisa memberikan pesan singkat kepada pemirsa di rumah. Oke, baik. Kita harus sebagai umat Islam ya, kita coba menerapkan dan mempelajari, mengkaji apa yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sampai kita mengutamakan budaya, apalagi budaya itu yang berlawanan dengan, tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti itu. Oke, sekian dari bincang inspiratif pada kesempatan kali ini. Saya Ivo presenter pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paritas.